Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Rizky Ananda, NIM 2020-140770. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi terintegrasi, yaitu tugas dari UAS, yaitu tentang implementasi Kubernetes. Pertama adalah saya latar belakang saya membuat laporan ini, yaitu karena dengan perkembangan zaman teknologi yang saat ini sudah semakin maju yang dapat memudahkan manusia dalam mengerjakannya sehari-hari. Nah, salah satu teknologi yang semakin maju itu yaitu cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Penerapan dari metode ini banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan IT terkenal di dunia. Rumus masalahnya yaitu apa itu API, apa itu API Kubernetes, selain dari API Kubernetes dan kelebihan dari API Kubernetes. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat pembaca dan penerima dapat memahami apa itu berbagai macam API dan menambah wawasan mereka. Ya, salah satunya yaitu tentang API Kubernetes. Selanjutnya yaitu API. API yaitu perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Misal contoh, jika kita ingin mengakses Gojek, nah itu kan kita ingin memesan Gojek, kita akan menentukan titik poinnya. Nah, aplikasi Gojek itu memakai API dari aplikasi Google Maps. Nah, dan kedua aplikasi itu saling terhubung. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kubernetes API. API Kubernetes yaitu merupakan platform open source container yang dihosting oleh Cloud Native Computing Foundation yang menyediakan konfigurasi dan otomatisasi secara deklaratif. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh Google dengan tujuan untuk mengelola cluster milik mereka sendiri. Dari segi bisnis, aplikasi manajemen yang diandalkan oleh Google. Selanjutnya itu fungsi dari API Kubernetes. Yang pertama yaitu pod, yaitu satu kontainer dengan kontainer lain berada pada satu pod mampu mengakses menggunakan alamat localhost. Yang kedua yaitu node. API ini merepresentasikan dalam satu mesin yang dapat berupa mesin jenis virtual, misalkan Digital Ocean atau VPS maupun fisik. Yang ketiga yaitu fungsi service. Di sini API berfungsi sebagai untuk mengekspos pod ke dunia luar. Pada saat ini kita memerlukan alamat IP yang tepat untuk mengakses aplikasi, sehingga pada tahap ini ditemukan IP tetap dan biasa diarahkan ke pod. Lalu fungsinya itu sebagai label, merupakan seperangkat informasi berupa metadata untuk mencari pod khusus dan fungsi lain pada Kubernetes. Selanjutnya yaitu app belajar. Dapat digunakan untuk membuat label app yang berisi nama aplikasi dan kontainer, service, dan pod yang merupakan bagian aplikasi belajar tersebut diberi label app sama dengan belajar. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai struct production, digunakan untuk menentukan konfigurasi environment deployment pada aplikasi seperti pada tahap testing, development, performance test, production, serta security. Selanjutnya yaitu jenis front end. Ini digunakan untuk menciptakan sebuah label jenis aplikasi, misalnya change, file server, database, front end, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai filtering yang menggunakan label. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu service discovery and operation, yaitu jika traffic pada kontainer besar, Kubernetes akan secara otomatis melakukan load balancing traffic atau penyeimbangan dan melakukan distribusi traffic sehingga aplikasi dapat selalu berjalan stabil. Yang kedua yaitu sebagai storage orchestration. Pada ini Kubernetes akan membangun sistem storage yang diinginkan seperti local storage atau storage dari cloud provider. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu self-healing. Kubernetes mampu merestore kontainer yang gagal, mematikan dan mengganti kontainer yang tidak menanggapi request, dan tidak akan memberikan traffic ke kontainer sampai kontainer benar-benar siap untuk menerima request. Lalu kelebihan keempat yaitu secret and configuration management. Kubernetes memungkinkan untuk menyimpan data-data yang sensitif seperti password dan lain-lain dan dapat membangun objek secret tanpa harus membangun ulang kontainer image, tanpa mengekspos secret yang terdapat dalam konfigurasi. Lalu selanjutnya
yaitu implementasi atau praktek. Nah, di sini saya menggunakan alatnya yaitu perangkat keras laptop spesifikasi Windows 11 Intel Core i7 generasi 10 16 GB RAM dan VGA Nvidia MX 350 dengan menggunakan perangkat lunak yaitu Microsoft Edge, Windows PowerShell, Oracle VM VirtualBox dan Minikube. Nah, langkah pertama yaitu install Minikube, lalu buka website Minikube dan ikuti perintahnya. Nah, pada membuka website ini kita langkah pertama kali yaitu kita harus mendownload Minikube yang sudah disediakan linknya. Lalu silahkan kalian install di aplikasi program komputer Anda tersendiri. Lalu ikuti langkah-langkah yang ada pada website Minikube tersebut dan dikopi ke dalam Windows PowerShell yang sudah kita jadikan sebagai admin pada awalnya. Nah, kayak gini contoh dari pengaplikasian kode yang ada di website Minikube. Lalu, jika setelah selesai nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu metode vote API vote. Nah, jika kalian ingin memilih iPhone, nanti suara kalian akan masuk ke dalam iPhone dan langsung muncul persenannya berapa dan Samsung juga berapa. Nah, kesimpulannya yaitu Kubernetes merupakan platform open source container yang dihosting oleh Cloud Native Computation. Arsitektur dari Kubernetes terdapat beberapa komponen yang berbeda yang saling terintegrasi, yaitu master komponen, node components, dan add-ons. Selain itu, keunggulan Kubernetes jika kita sebagai pengguna kita tidak perlu menginstal banyak server yang di dalamnya banyak environment aplikasi juga kebutuhan lain, sebab semuanya telah dibutuhkan oleh aplikasi sudah dipasang pada kontainer. Mungkin sekian penjelasan laporan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih belum terlalu memahami tentang Kubernetes ini. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.